Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi selanjutnya ya. Untuk koreksi belum saya berikan videonya, nanti menunggu mekanika bahan ya. Belum ada mengerjakan kan. Mohon ya semuanya mengerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka nilai tidak akan keluar. Oke. Ekonomi teknik. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang benefit cost ratio. Dari singkatannya ya, kepanjangannya, benefit adalah keuntungan, cost itu adalah biaya, rasio itu artinya perbandingan atau disingkat dengan BCR. Ya, singkat dengan BCR. Sebentar ya, saya matikan itu. Oke. Dari namanya benefit, manfaat, dan cost ya. Artinya di sini untuk menganalisa atau melaksanakan analisa manfaat dan biaya perlu terlebih dahulu mengidentifikasi terhadap dampak positif atau keuntungan bagi masyarakat umum dan dampak negatif yang akan menjadi konsekuensi bagi masyarakat umum sebagai akibat dari pelaksanaan proyek, serta initial cost. Initial cost itu pengeluaran tahunan gitu ya, pengeluaran untuk biaya awal, kemudian biaya operasional dan biaya pemeliharaan proyek tersebut. Nah, kalau di sini bisa dikatakan manfaat ya, artinya memang metode BCR ini, benefit cost ratio, itu memang cocoknya adalah untuk proyek-proyek pemerintah, karena memang yang diutamakan adalah manfaat apa yang akan diterima oleh masyarakat. Jadi bukan nanti keuntungannya berapa miliar, berapa rupiah seperti itu, tapi yang diutamakan adalah masyarakat nyaman nggak, masyarakat jadi nggak macet nggak, coba kalau misalkan jalan, itu contohnya ya. Berarti makanya namanya adalah benefit, berarti bukan keuntungan ya, tapi di sini adalah benefit, manfaat. Nah, untuk menentukan benefit ini sebagai metode dalam menentukan kelayakan suatu investasi, maka syaratnya adalah apabila BCR ini lebih dari 1 nilainya, maka usulan proyek ini diterima. Artinya apa? Benefit lebih besar daripada cost ya kan, karena 1 kan rumusnya adalah benefit dibagi dengan cost. Kalau kurang dari 1 artinya apa? Benefit kurang dari cost, artinya keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran, maka usulan proyeknya tidak diterima atau ditolak. Kalau BCR-nya 1 atau netral, nah kalau netral ini ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan enggak. Kalau misalkan dia itu proyek pemerintah, ya sudahlah, gak dapet, ya minimal masyarakat misalkan terhindar dari musibah, misalkan ya masyarakat nggak macet lagi, meskipun memang mungkin secara manfaat lainnya tuh kurang gitu, jadi impas ya, karena dari manfaat itu nanti sebenarnya bisa dinominalkan kayak gini. Misalkan ya, kalau misalkan sebelum ada bendung, masyarakat sekitar daerah A itu sering mengalami kebanjiran itu kan jadi taksir ya, kerugiannya berapa miliar, berapa warga yang meninggal, berapa harta yang hilang gitu ya. Nah, itu bisa diperhitungkan dalam bentuk nominal, maka harus dibandingkan nanti dengan cost yang dikeluarkan seperti itu. Ada juga misalkan proyek swasta, dia nggak dapat untung ya, tapi bagi dia memiliki semacam positioning gitu ya, atau semacam marketing. Perusahaan A ini bagus ya ternyata gitu ya, artinya orang jadi ini kinerjanya bagus, meskipun secara aslinya dia tuh gak dapat manfaat gitu ya. Artinya semua yang dikeluarkan cost-nya itu sebanding dengan benefit yang dia terima kayak gitu ya, benefit dalam artian. Jadi ya kayak
capek aja tenaga, coba gak ada keuntungan secara nominal misalkan, tapi kan sebenarnya jangka panjangnya bagus, orang jadi tahu ada perusahaan ini loh bagus ternyata, artinya punya branding lah ya, bisa dikatakan branding seperti itu. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan mendefinisikan apa itu benefit, apa itu disbenefit, dan apa itu cost. Benefit adalah keuntungan atau manfaat yang diterima oleh masyarakat yang dapat diwujudkan dalam bentuk uang. Jadi, misalkan, karena ada jalan tol misalkan ya, atau jalan pantura itu, masyarakat jadi tidak macet gitu misalkan, ya kan? Karena kalau misalkan macet itu kerugiannya banyak ya, kerugian waktu, kerugian biaya apa tadi, bensinnya lebih banyak gitu ya contohnya. Yang dikeluarkan lebih banyak, polusi, semakin banyak bensin yang dikeluarkan artinya apa? Polusi udara, ya kan? Pemerintah harus keluar biaya lagi misalkan untuk mengatasi masalah lingkungan gitu ya. Nah, itu contoh ya, benefit itu seperti itu. Itu di benefit ya, pengertian benefit seperti itu, dan itu bisa diuangkan. Berarti butuh semacam seorang ekonom lah ya, jadi harus diuangkan. Bagaimana ya kemacetan itu, dengan macet itu misalkan harusnya cukup bensin 2 liter karena macet jadi 4 liter, itu kan harus dihitung, bayangkan berapa ratus ribu orang yang lewat ya pas mudik gitu kan ya. Nah, seperti itu ya. Manfaat pun ada macam-macam, ada manfaat langsung. Contoh, dengan dibangunnya jalan, maka ada penghematan biaya operasional kendaraan, dimana menghitungnya itu menggunakan metode jasa marga. Selain hemat bahannya, gitu ya, bahan bakar, yang kedua adalah penghematan waktu perjalanan. Ya, contoh lah, sebelum ada tol Jakarta Bandung kan lewatnya Puncak ya, putar lah lumayan ya. Tapi setelah adanya jalan tol ya, biasanya sampai sebelum jalan tol ya berjam-jam, tapi sebelum jalan tol ternyata cukup 5 menit 10 menit sampai, itu kan lumayan hemat waktu ya. Kemudian yang terakhir adalah nilai waktu dari uang, value of money ya. Itu mah itu ya, bagaimana uang itu memiliki nilai waktu. Kemudian disbenefit adalah kebalikannya ya, kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat adanya satu proyek yang dapat diwujudkan dalam bentuk uang. Contoh, karena adanya jalan tol, di situ harusnya ada sawah tapi terhalang. Contoh misalkan membangun jalan tol, ternyata banyak nih pemukiman yang kena gitu ya. Kemudian karena adanya bendungan, pemukiman di daerah proyek tersebut pun akan kena kusur lah ya, itu dikatakan pembebasan lahan.
Kemudian cost adalah pengeluaran yang harus diadakan untuk pasangan proyek, meliputi biaya konstruksi, ini pengeluaran ya, perencanaan, pengawasan, pembangunan jalan, dan biaya operasional pemeliharaan jalan. Udah ngantuk ya. Contoh nih, benefit cost ratio atau BCR. Contoh, investasi awal suatu proyek sebesar 50 juta dan biaya modal itu sudah biaya modalnya 9%. Benefit yang didapat selama 3 tahun berturut-turut adalah 15 juta. Oke. Kemudian apakah diterima atau ditolak investasi ini? Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf ya, tadi ada anak. Kita masukkan tahun pertama berarti investasi awal negatif ya, karena kan itu bukan masih, tapi uangnya keluar. Investasi awalnya sebesar 50 juta ini. Nah, kita lihat di sini, kita menggunakan tabel apa, present value dari I. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari ya di menggunakan tabel ini, namanya berarti apa? Kita itu mencari present value dari present value dari future, dimana 90%, tapi oke ya. Ya, tabelnya di mana? Ada tuh tabel yang dulu banyak sekali ya. N-nya berapa? N-nya berarti 0 aja. Karena di situ gak diketahui coy. Tahunnya kan 0 tahun awal ya. Kemudian cari N-nya 0. Tahunnya 1. Berapakah apa namanya? Faktor anuitasi ya, anuitasi diskontonya berapa, kayak gitu ya. Bentar ya, saya ngantuk banget. Oke. Kita lihat tabel ya. Jadinya kalau 0 tahun ya pasti nilai
apa namanya, faktor diskontonya itu 1 ya, apapun itu. Ini berarti present dari future. Coba kita lihat ya, present dari future, N nya 1, I nya 9%. Kita lihat ya seperti ini, 9%. oke. N nya 1, dia mana ini, 0,9174 sama ya. Nah, dan kita coba lihat di tahun kedua. 0,8417 sama ya. Nah, dari situ ya dapatnya ya. Kemudian kita total. Ini negatif karena pengeluaran, totalkan. Yang bawah positif karena pemasukan. Nilainya present value dari benefit 65,6. Jadi jangan masukin cuma total ini aja, ini tadi pendapatan. Pendapatan itu belum tentu benefit. Nah, selanjutnya adalah kita total total benefit itu dah menambahkan. Jadi jangan cuma yang ini aja nilainya ya, karena kalau yang ini itu berarti dia income kan benefit, yang punya benefit maka ya harus income tadi itu pengeluaran. Sehingga BCR nya kemudian aspek publik 5,8 sama perfect cost-nya berarti cuma 1, itu di awal tadi investasi 50 juta, 1,1 hasilnya lebih dari 1 ya, maka usulan ini diterima. Contoh 2, sebuah perusahaan mencoba melakukan modifikasi dan berbuat gerak untuk mereduce pengeluaran dan mengganti komponen alat eksternal. Jadi dia tuh modifikasi alat beratnya gitu. Kalau itu mungkin konstruksi harusnya ditanakan ya. Saya juga lupa. Jadi perusahaan ini dia ingin pengeluaran itu kurang. Kemudian dia cek itu ternyata dia harus, kalau supaya pengeluarannya berkurang, harus dimodifikasi gitu ya. Coba memang harus banyak biaya paling skala masing-masing $1.000 dan umur manfaat sampai 5 tahun. Di akhir tahun tidak mempunyai tinggal sisa. Komponen alat X menghemat ya, karena tadi akhirnya diinstal dimodifikasi kebutuhan pengeluaran. Namun komponen alat X menghemat ya dihitung gitu ya.
itu ya. Jadi karena tadi dia dikasih ada penghematan $500 per tahun, dan karena keuangan tadi menghemat $400 per tahun. Dan menurun 50 di tahun berikutnya. Kita masuk ke price of value of cost. Kita tahu ya, tapi di awalnya $1.000. PP of benefit. Benefit itu karena kita kemudian teks banget kita lihat capital common menghemat $100 per tahun. Cuma ini kan maka PP of benefit, maka kita ada pression ya. Kenapa 300? Ini ikutnya pression dari Amerika karena ada kata-kata per tahun. Jadi ikutnya bukan pression dari kerja, karena ini tengahnya per, karena dia tengahnya per. Sahabat kita sama punya harga semua. Rasa loyalitas ya. Jadi hati-hati ya, tidak semuanya langsung rasa dari picture ya, tapi lihat ini maka PT-nya berapa? Ya, kemudian kemudian Y kemudian kemudian maka PW of masih dengan 1.000 PW of sama tadi komunitas. Sama terjadi ya. Udah ketemu. Jadi mengatakan satu komunitas
soalnya tuh diganti ya sama soal jawabannya mah udah betul. Kemudian yang kedua, di suatu daerah sering terjadi banjir dan mengakibatkan kerugian pada masyarakat senilai 10 miliar per tahun. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berencana membuat pembangunan dengan biaya pembangunan 40 miliar. Maksudnya itu kos di awal ya, dan maintenance-nya biaya pemeliharaan ya 1 miliar per tahun. Tapi samping itu pemerintah bisa memanfaatkan dua ini untuk kepentingan lain yang menghasilkan keuntungan sebesar 2 miliar per tahun. Jadi kalau misalkan keduanya itu kan sebesar mungkin tidak cuma dari purpose ya, artinya satu tujuan ya, misalkan juga project sayang bisa juga dipakai untuk for storage, minum ya, air baku itu juga bisa, jadi banyak ya. Ada di Jatiluhur itu contoh bendungan ya yang listrik, atau Cirata itu kan bendungan untuk PLTA juga untuk mengatasi kalau banjir juga parah ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya M-nya 50 tahun, 15%. Apakah cara pemerintah disebut artinya layak ya? Nah, karena di sini diketahuinya per tahun ya sampai 50 tahun, maka kita sebut sebagai anuitas. Faktor anuitas ya, karena lebih banyak untuk ketahuinya dalam bentuk per tahun. Keuntungan pada pemerintah itu bukan benefit melainkan pengurangan cost. Jadi pemerintah di sini bukan karena betul-betul ini pemerintah dapat pemasukan dari ini enggak, ada lagi ini udah nggak jadi banjir, tapi cost atau biaya yang mungkin harus dikeluarkan pemerintah tiap tahun membantu masyarakat untuk hidup kurang lebih seperti itu. Benefitnya 10 M per tahun. Dari sini ya, yang awalnya mereka rugi, tapi karena ada bendungan ini mereka jadi tidak banjir. Artinya apa? Benefit adalah benefit EUAJT. Jadi artinya kosnya adalah ada berapa macam kos yang dikeluarkan. Pertama ini 40 miliar karena tadi kita sepakati sama dalam anuitas, itu juga sih dalam present kita silakan. Kalau misalnya kita anuitas, maka 40 M ini harus kita ubah dalam bentuk anuitas, maka menjadi seperti ini, anuitas dari present 14%. Kenapa kalau diubahkan udah present ini nggak apa-apa? Karena perhitungan awal benefitnya distribusi dengan oke. Jadi cari ini dulu faktor apa namanya anuitas ya.
dari P satu kali macamnya tambah S tambah satu M. Kenapa satu M? Karena dia ini dia semacam inilah ya. Nah tadi kan kita yaitu bendera, tapi nggak usah kita lipat. Alitas tadi semua sudah berbentuk alitas itu. Seperti itu, dan keuntungan per tahun. Selain ini udah per tahun udah bisa langsung aja nggak gitu khusus. Ketemu ya, DP adalah 4. Dalam proyek pengembangan juga relatif dimasukkan satu memiliki sangat akan kedua membangun yang pertama untuk yang kedua ini akan diberikan ini sebagai cara absen kalau ada pertanyaan silahkan. Lalu ketiga